Saya Bu. Akbar, coba baca surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Nah, alhamdulillah Akbar hafal ya, hafalan-hafalan ayat pendek. Ya Bu. Teman-teman anak-anak itu semua hafal? Hafal, Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, Ibu mau ambil absen dulu ya. Wina, Hadir Bu. Ezi, Hadir Bu. Akbar, Hadir Bu. Fiona. Sudah Hadir hadir Bu. Bu. Kenapa Fiona tidak hadir? Ada kemana Bu? Oh, kita doakan keluarga Fiona di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Bu. Nah, pembelajaran kita hari ini itu membaca. Siapa tahu tokoh di depan ini? Beritahu Bu. Nah, ini namanya Raden Ada Kartini. pintar. Nah, di sini Raden Ajeng Kartini ini adalah tokoh pahlawan Indonesia kita. Nah, hari ini kita belajar tentang membaca kisah Raden Ajeng Kartini. Siapa yang sudah tahu dengan Raden Ajeng Kartini ini? Beritahu Bu. Nah, mari kita cari tahu. Coba Akbar baca. Baca Akbar. Sejarah Hari Kartini. Perjuangan dan warisan R.A. Kartini. Lebih dikuatkan suaranya ya Akbar. Bu. Nampak? Nampak Bu. Raden Ajeng Kartini adalah sosok pejuang emansipasi wanita yang memperjuangkan hak pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan di Indonesia. Melalui surat-suratnya yang penuh pemikiran yang maju serta warisan yang terus hidup dalam berbagai bidang, terutama dalam pendidikan dan kesetaraan gender. Ezi, coba baca biografi singkat Raden Ajeng Kartini ini. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, sebagai keluarga bangsawan. Sejak kecil, ia menunjukkan ketertarikan besar pada pendidikan, dengan tradisi yang membatasi aktivitas perempuan. Setelah menikah dengan Raden Adipati Djoyodiningrat, ia tetap aktif memperjuangkan pendidikan sekolah bagi perempuan. Hingga di usianya ke-25 tahun, Kartini wafat pada 17 September 1904. Namun, pemikirannya tetap hidup dan dikenang sampai saat ini. Bina, coba baca. Di masa Kartini, perempuan di kalangan bangsawan menghadapi banyak keterbatasan, terutama dalam hal pendidikan dan berbagai tradisi yang membatasi perempuan, khususnya dalam berkarir, pergi ibu rumah tangga, dan berpartisipasi di kegiatan sosial. Ketidaksetaraan ini mendorong Kartini untuk memperjuangkan hak perempuan di bidang pendidikan, untuk menunjukkan bahwa perempuan bisa berkontribusi lebih bagi bangsa dan masyarakat. Lagi. Perjuangan R.A. Kartini. Melalui surat-suratnya, R.A. Kartini menyuarakan pentingnya ilmu pendidikan bagi kaum perempuan agar mereka dapat mandiri dan dapat berkontribusi bagi bangsa. Setelah menikah, Kartini mendirikan sekolah bagi anak perempuan di Rembang sebagai bentuk komitmennya terhadap pendidikan. Hingga saat ini, R.A. Kartini menjadi simbol perjuangan kesetaraan gender di
Indonesia. Nah, jadi RA Kartini ini sudah menerbitkan buku yang mana judul buku itu adalah Hadis Gelap Terbitlah Jarang. Di dalam buku ini ada kumpulan surat-surat tentang RA Kartini, di mana RA Kartini ini berjuang untuk memprioritaskan perempuan-perempuan Indonesia pada zaman dahulunya, agar perempuan-perempuan Indonesia bisa sekolah seperti laki-laki pada zaman dahulunya. Di dalam buku RA Kartini ini ada kutipan yang dimana ada kutipannya itu, gadis-gadis yang pikirannya telah dicerdaskan, yang pandangannya telah diperluas, akan berdiri di sisi laki-laki dengan perasaan, pikiran, dan tenaga bersama-sama bekerja untuk negaranya. Nah, jadi pada tahun sekarang ini kita selalu memperingati Hari Kartini itu setiap tanggal 21 April agar kita bisa menghormati jasa-jasa RA Kartini, bagaimana memperjuangkan hak-hak perempuan di dalam kehidupan kita. Siapa yang tahu tahun berapa, setiap tanggal berapa kita memperingati hari-hari RA Kartini? 1 April. Nah, pintar. Jadi pengaruh Kartini dalam kehidupan kita saat ini adalah perempuan itu memiliki akses untuk berkarir lebih lanjut. Tidak ada istilah perempuan habis di dapur, tidak ada. Karena perempuan itu juga berhak untuk mendapatkan pendidikannya. Selanjutnya, pemikiran yang mendorong untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan peluang yang adil. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa perempuan itu juga ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Bukan hanya laki-laki saja yang pantas untuk sekolah ke luar negeri dan perguruan tinggi lainnya. Dan selanjutnya mendorong perempuan untuk lebih mandiri, berani, dan mampu berkontribusi bagi bangsa. Perempuan itu kerjanya tidak hanya di dapur, tetapi Kartini membuktikan bahwa perempuan itu bisa bekerja di mana saja, tidak hanya di dapur. Nah, jadi RA Kartinian ini adalah pelopor emansipasi perempuan yang memperjuangkan hak pendidikan dan kesetaraannya. Peringatan Hari Kartini ini bukan sekedar mengenangnya saja, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus melanjutkan semangat dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Dari yang Ibu sampaikan tadi, ternyata sudah ada yang menjadikan Kartini ini sebagai film-filmnya. Kisah Kartini sudah dijadikan film oleh rekan-rekan di luar sana. Jadi sebelum kita memulai menonton videonya, mari kita bernyanyi tentang Kartini ini. Hafal semuanya? Hafal, Bu. Nah, berdiri atau duduk? Berdiri atau duduk? Mau duduk atau berdiri? Duduk aja, Bu. Duduk aja. Oke. 1,
Nanti di akhir video Ibu akan tanya, dan di akhir video kita ada mengerjakan LKPD. Jadi isi LKPD ada di dalam video ini ya. Tolong diperhatikan. Ada Mas Adipati Aryo Sosomira dan Mas Ira. Beliau ayah dan ibu dari Raden Ajeng Kartini. Kartini Bandung. Karena ia sudah diperintahkan oleh ayahnya untuk menjalani pendidikan di usianya yang belum genap 13 tahun. Sampai datangnya lamaran seorang pria. Saat Kartini mengalami masa pendidikan, ia tidak diperbolehkan untuk ilmu. Usaha yang dilakukan oleh Kartini untuk memperoleh pendidikan yaitu dengan cara belajar diam-diam. Kartini berpikir, Kartini meminta persyaratan, yaitu Kartini diperbolehkan mendirikan sebuah sekolah untuk para perempuan dalam menempuh pendidikan di sana. Kartini di usianya yang masih muda, ia menerima perjodohan yang orang tuanya lakukan. Ia dijodohkan dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyoningrat. Ia menerima perjodohan tersebut dengan memberikan syarat, sehingga Kartini dapat mencapai tujuannya, yaitu membangun sekolah agar ia dapat mengajarkan kepada perempuan pribumi untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ia bisa mewujudkan cita-citanya. Perjuangan seorang Kartini untuk memperjuangkan kesetaraan antara pria dan wanita berbuah. Berkatnya, wanita Indonesia dapat bebas menempuh pendidikan, mengeluarkan pendapat, dan mengejar cita-citanya. Hingga banyak wanita-wanita Indonesia juga berjalan sekolah. Inilah dampak emansipasi yang dapat diambil dari perjuangan Kartini di masa hidupnya. Sudah paham? Dalam video yang ditampilkan tadi? Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa setelah kita menonton video, kita akan menuangkan isi pikiran kita ke dalam LKPD yang telah Ibu siapkan. Keluarkan pena dan pensil untuk membuat tugasnya. Kenapa tidak bawa pena, Ezi? Lupa, Bu.
1869 di Jepara, Jawa Tengah sebagai bangsawan. Kartini aktif memperjuangkan pendidikan sekolah bagi perempuan hingga usianya ke 25 tahun. Kartini wafat pada 17 September 1904. Coba Wina nomor 2. Apa bentuk perjuangan R.A. Kartini dalam mencerdaskan kaum perempuan pribumi? R.A. Kartini mendirikan sekolah untuk masa belajar oleh kaum perempuan supaya di masa depan kaum perempuan bisa sukses dengan karirnya sendiri. Akbar nomor 3. Yang saya pelajari dari Kartini adalah Kartini memperjuangkan bangsa Indonesia, terutama hak-hak perempuan, dan juga mendirikan sekolah supaya perempuan dan laki-laki itu setara atau kesetaraan gender. Kembali kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, jadi benar apa yang telah anak ibu semua sampaikan, bahwa kita sebagai manusia di bumi ini, terutama perempuan, kita itu tidak harus belajar di dapur saja, kan, tetapi kita bisa mendidik anak-anak kita di akan datang. Jadi perempuan itu juga harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi, karena kodrat perempuan itu tidak hanya juga di dapur. Nah, jadi materi kita hari ini itu tentang R.A. Kartini. Siapa